"Mah, dah, ada apa sih sebenarnya di rumah ini?" tanyaku kembali dengan perasaan risih begitu mendapati keterpakuan dari Mama dan Endah yang terlihat menatapku. Mendapati itu, kini firasatku mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang tengah dilakukan oleh Mama dan Endah saat ini. Hingga akhirnya, di saat kini aku ingin kembali menanyakan akan alasan dari keterpakuan Endah dan Mama tersebut, sebuah suara kini terdengar dari arah belakang tubuhku. Dan aku sangat merasa yakin kalau suara itu adalah suara Bapak. "Kalian sedang membicarakan apa?" tanya Bapak dengan nada suara yang datar, serta ekspresi wajah yang terlihat dingin. Untuk sesaat lamanya, kini aku, Mama, dan Endah lebih memilih untuk berdiam diri dibandingkan kami harus menjawab pertanyaan Bapak tersebut. Hingga akhirnya di antara keterdiaman kami ini yang sudah terasa cukup lama, aku pun memutuskan untuk memberanikan diri dalam mengeluarkan sepatah kata yang mungkin akan bisa menjadi awal bagi aku guna menumpahkan apa yang telah aku rasakan selama ini di dalam menyikapi tingkah laku Bapak yang terkesan aneh itu. "Endah habis melihat sesuatu di dalam kamar, Pak," jawabku yang berbalas ekspresi ketakutan di wajah Mama dan Endah. "Melihat sesuatu? Sebaiknya kamu ceritakan semuanya, Endah. Jangan takut," ujarku berusaha membangkitkan keberanian Endah agar berani menceritakan semua yang telah terjadi ini kepada Bapak. Kini di antara keraguan yang Endah rasakan, Endah pun perlahan mulai menceritakan kepada Bapak tentang apa yang baru saja dialaminya. Seiring dengan kata demi kata yang telah terucap dari mulut Endah, sampailah kini cerita Endah pada sebuah bagian di mana Endah telah melihat keberadaan dari sesosok wanita yang telah dilihatnya di dalam kamar. "Jadi kamu sama sekali nggak melihat bentuk rupanya itu seperti apa, Endah?" Susah bagi Endah untuk memastikannya, Kang. Apalagi di saat itu Endah harus memandang sesosok wanita tersebut melalui sisi samping wajahnya. Tapi yang pasti, pada saat itu Endah melihat wajah dari sesosok wanita tersebut terlihat kurus. Hal itu berbanding lurus dengan keadaan tubuh dari sesosok wanita tersebut yang juga terlihat kurus, jawab Endah seraya mencoba memalingkan wajahnya dari tatapan Bapak. "Oh iya, Kang. Dan ada satu lagi keanehan yang Endah dapati dari sesosok wanita tersebut. Di saat Endah tanpa sengaja melihat bagian kaki dari sosok wanita tersebut, Endah seperti melihat adanya bagian yang terlihat lebih mengecil di antara keseluruhan bagian kaki itu, dan bagian itu berada tepat di atas mata kakinya. Entah, apakah ini hanya kebetulan saja atau tidak, tapi yang pasti, apa yang telah dijelaskan oleh Endah tersebut kini seperti mengarahkanku kepada sesosok wanita yang telah aku temui di dalam mimpi burukku." Penjelasan Endah yang mengatakan bahwa Endah menemui keanehan pada bagian kaki dari sosok wanita tersebut seperti mengkondisikan akan sosok wanita terpasung yang aku temui di dalam mimpiku. Sosok wanita itu terlihat menangis, Kang, menangis. Entah apa yang tengah ditangisinya, tapi yang pasti Endah bisa merasakan kesedihan yang tengah dirasakannya itu. Sudah cukup. Ngomong kosong apa lagi yang sedang kalian karang malam ini, ha?" herdik Bapak dengan tatapan matanya yang tajam. Kini di antara ekspresi wajah Bapak yang terlihat geram, Endah dan Mama nampak lebih memilih untuk menundukkan wajahnya. Tapi hal tersebut tidaklah berlaku bagiku, karena aku merasa mungkin inilah saat yang tepat bagiku untuk memperingatkan Bapak akan adanya sebuah potensi kejadian yang kurang baik yang kini tengah mengancam keluarga kami ini. "Ini bukan omong kosong, Pak. Semua ini kenyataan," ucapku dengan menahan rasa geram. "Kenyataan apa? Kenyataan bahwa kalian telah membual?" Seiring dengan perkataan Bapak itu, nampak kini rasa ketakutan yang dirasakan oleh Endah telah membuat Endah kembali melayangkan pelukannya ke tubuh Mama. "Membual?" ujarku dengan sedikit tersenyum dan berbalas ekspresi ketidaksukaan Bapak atas senyumanku tersebut. "Bukankah yang telah membual selama itu Bapak?" Engkus heran, Pak. Benar-benar heran. Bagaimana mungkin Bapak yang Engkus kenal dulu
mempunyai pola pikir yang rasional, sekarang malah mempercayai mimpi-mimpi yang gak jelas kebenarannya itu. Bahkan sampai-sampai mama pun bapak minta untuk melakukan sesuatu yang gak rasional juga. "Engkus!" teriak mama berusaha menahanku untuk tidak melanjutkan perkataanku tersebut. Engkus bukan bermaksud untuk kurang ajar, mah. Apa yang telah Engkus katakan ini semata-mata hanya untuk membuka pintu hati bapak yang telah tertutup itu. Dan semoga juga bapak tidak akan Mana kurang ajar? teriak bapak seraya melayangkan kepalan tangannya ke arah wajahku. Hening. Itulah yang aku rasakan pertama kali ketika kini aku membuka pejaman mata ini dan mendapati bahwa hari ini telah beranjak pergi. Keberadaanku yang tengah berada di atas pembaringan dengan membawa rasa pening di kepala ini kini telah kembali mengingatkanku akan peristiwa yang telah terjadi semalam. Ya, sebuah peristiwa di mana aku merasakan hantaman yang cukup keras di wajah ini. Dan akibat hantaman tersebut, aku pun sempat tidak sadarkan diri dalam beberapa saat. Hingga akhirnya di saat aku telah tersadar dan ingin kembali melanjutkan perdebatan dengan bapak, rasa pening yang aku rasakan pada kepala ini telah membuat aku mengurungkan semua keinginanku itu. Ditambah lagi, mama dan Enda berusaha melarangku untuk melanjutkan perdebatan itu. Bisa-bisanya bapak memperlakukan aku seperti ini, gumamku dengan penuh rasa kebencian kepada bapak. Dan kini di antara rasa kebencian yang tengah aku rasakan ini, sebuah pergerakan yang terlihat dari daun pintu kamar telah memperlihatkan kehadiran mama dan Enda yang berjalan memasuki kamar. "Bagaimana keadaan kamu, Kus? Masih merasakan pusing?" tanya mama dengan nada khawatir. Mendapati pertanyaan mama itu, aku pun hanya bisa menjawabnya dengan anggukan kepala. "Sebaiknya saat kamu nanti tiba di Jakarta, kamu segera lekas mengecek kondisi kepala kamu ya, Kus. Mama takut." "Tiba di Jakarta?" tanyaku memotong perkataan mama. Untuk beberapa saat lamanya, terlihat mama hanya terdiam begitu mendengar pertanyaanku tersebut. Hingga akhirnya setelah keterdiamannya tersebut, mama pun mulai mengungkapkan permintaan agar aku sesegera mungkin meninggalkan rumah ini. Karena mama khawatir akan terjadi perdebatan yang lain setelah peristiwa yang terjadi semalam. "Tapi mah," ujarku yang merasa enggan untuk menuruti permintaan mama tersebut, "untuk kali ini, sebaiknya kamu ikuti saran mama, Kus. Tolong berikan waktu kepada bapak kamu untuk menenangkan diri. Siapa tahu setelah bapak kamu bisa menenangkan dirinya, bapak akan bisa menyadari semua kekeliruannya." Seiring dengan perkataan yang terlontar dari mulut mama, terlihat Enda menganggukkan kepalanya sebagai tanda menyetujui atas perkataan mama tersebut. "Kalau memang itu sudah menjadi jalan yang terbaik bagi keluarga kita ini, baiklah, mah. Anggus akan kembali ke Jakarta hari ini. Tapi ada satu pertanyaan yang hendak Anggus tanyakan kepada mama," ucapku yang berbalas tatapan mama ke wajahku. "Apa, Kus? Apa sebenarnya yang telah bapak berikan kepada mama sesuai dengan petunjuk mimpinya itu?" "Maksud kamu, Kus?" jawab mama balik bertanya. "Enda pernah menceritakan kepada Angkus, mah, kalau bapak pernah memberikan sebuah serbuk yang harus diminum oleh mama. Apakah itu benar, mah?" Begitu mendengar pertanyaanku tersebut, terlihat mama agak terkejut dan mengarahkan pandangannya ke arah Enda. Seakan merasa bersalah atas pandangan mama tersebut, Enda pun kini terlihat menundukkan wajahnya. "Mah," seiring dengan panggilanku ini, mama terlihat kembali mengalihkan pandangannya ke wajahku. "Benar, Kus. Tapi mama juga tidak tahu itu serbuk apa. Hanya saja pada saat bapak kamu meminta mama untuk meminum serbuk itu, bapak berkata perekonomian kita akan membaik seiring dengan kelahiran anak kita nanti. Karena serbuk itu perlambangan awal dari saluran rezeki manusia ketika manusia itu ditakdirkan untuk hidup." "Hah? Perlambangan awal dari saluran rezeki manusia?" Sepertinya Angkus baru pertama kalinya mendengar ada kalimat seperti itu. Tapi apa maksudnya? Jujur aja sekarang ini Angkus jadi merasa khawatir, mah. Kalau memang petunjuk yang telah bapak dapatkan itu berdasarkan dari mimpi-mimpinya, bukan tidak mungkin itu adalah sebuah petunjuk yang meminta syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat tertentu itu pastinya akan mendekati dengan apa yang dilarang oleh agama, ucapku yang berbalas keterdiaman mama. "Jadi maksud Akang, petunjuk yang bapak dapatkan dari mimpi-mimpinya tersebut adalah sebuah petunjuk yang gak baik, yang jika Anda harus mengatakan secara lebih terperinci, bisikan yang telah bapak dengar tersebut berasal dari jin golongan setan, Kang?" tanya Enda yang berbalas dengan keterkejutan mama.
Nampak kini Mama menggelengkan kepalanya. Akang gak mengatakan seperti itu, Ndah. Hanya saja perubahan tingkah laku Bapak yang dalam beberapa bulan ini terlihat kurang baik, bahkan sudah jauh sekali dari agama, seperti memberikan sebuah indikasi bahwa petunjuk yang Bapak dapatkan itu memang mengarah kepada apa yang telah Anda katakan tadi. Cukup, jangan kita teruskan lagi perbincangan ini. Sepertinya kalian sudah terlalu jauh untuk menilai semuanya itu. Kalian harus ingat, itu Bapak kalian, dan sampai saat ini Mama masih mempercayai Bapak dengan segala keputusannya itu. Dan andaikan saja Bapak kalian memang melakukan kekeliruan dalam langkahnya, Mama yakin pada waktunya nanti Bapak kamu akan kembali ke jalan yang benar. Karena apa yang telah Bapak kamu lakukan sekarang ini adalah sebuah proses yang harus Bapak kalian lalui di antara rasa kecewa yang tengah dirasakannya. Dan Mama akan tetap berada di samping Bapak untuk melalui semua proses itu, ujar Mama dengan bijaknya. Tapi Mah, ucapku mencoba mengkoreksi perkataan Mama. Mama tahu niat kamu terhadap Bapak itu baik, Kus. Hanya saja, langkah yang telah kamu ambil itu berbeda dengan langkah Mama. Karena Mama yakin, sikap keras tidak bisa dihadapi dengan sikap keras. Dan andaikan kamu memaksakan sikap keras kamu itu kepada Bapak, hasilnya bisa kamu lihat semalam. Oleh karena alasan itulah, maka Mama meminta agar kamu untuk sementara waktu lebih baik tidak berada di rumah ini dulu. Merasakan adanya kesedihan yang kini tengah aku rasakan akibat dari perkataan Mama tersebut, Mama pun mencoba meredakan kesedihan yang kurasakan itu melalui sebuah senyuman yang mengembang di wajahnya. Kamu sudah dewasa, Kus. Mama sayang dengan kalian semua, ujar Mama, yang berbalas dengan pelukan dari aku dan Endah. Sedih rasanya mendapati kenyataan bahwa kini keinginanku untuk menyadarkan Bapak dari kekeliruannya telah berbuah dengan hasil sebuah permintaan Mama yang memintaku agar meninggalkan rumah ini dalam jangka waktu tertentu. Dan sepertinya itu bukanlah sebuah hasil yang aku inginkan. Dan kini dengan keberadaanku yang akan semakin jauh dari keberadaan Mama dan Endah, aku mungkin akan mengalami sedikit kesulitan untuk mengawasi Bapak dari tindak tanduknya yang mungkin akan membahayakan keluargaku ini. Jangan khawatirkan keadaan Engkus, Mah. Justru Engkus yang harus mengkhawatirkan keadaan Bapak, Mama, dan Endah di rumah ini. Semoga aja nggak terjadi hal-hal seperti yang Engkus takutkan. Selepas dari perkataanku tersebut, aku pun segera melangkah pergi meninggalkan rumah, diiringi kekhawatiran. Dan seiring dengan langkah kakiku yang telah tiba di pinggir jalan, nampak terlihat suasana jalan yang begitu lengang tanpa ada satupun kendaraan yang melintas di jalan tersebut. Mendapati hal itu, aku pun segera melihat ke arah jam tangan. Nampak terlihat waktu telah menunjukkan pukul 12 siang hari. Apa sebenarnya yang telah terjadi pada Bapak hingga Bapak mempunyai tingkah laku yang seaneh itu? Tanyaku dalam hati di antara keterdiamanku dalam menanti datangnya angkutan umum yang akan membawaku ke kota Bogor. Apa mungkin firasatku yang mengatakan Bapak telah terpengaruh oleh energi negatif yang ada di rumah itu memang benar? Gumamku seraya menghela nafas panjang. Dan di antara gumamanku tersebut, kini terlintas sebuah pemikiran di pikiranku akan keinginanku untuk membuktikan perihal dugaanku yang mengatakan bahwa Bapak telah terpengaruh oleh energi negatif yang ada di rumahku itu. Semua ini memang harus aku buktikan. Sebaiknya aku tunda dulu saja kepulanganku ini. Gumamku kembali seraya mengurungkan niatku untuk pulang ke Jakarta. Dan seiring dengan keputusanku yang telah bulat tersebut, aku pun kini segera mencari tempat yang akan aku pergunakan sebagai tempat bagiku untuk menunggu datangnya kegelapan malam. Sebaiknya aku menunggu di sini saja, ujarku begitu melihat kumpulan semak belukar yang cukup tinggi dan berada di pinggir jalan. Bagiku, keberadaan semak belukar yang cukup tinggi itu akan dapat menutupi keberadaanku di tempat ini jikalau Bapak melalui jalan raya ini. Ya Tuhan, semoga aja gak ada binatang jahil yang akan mengganggu aku dalam penantian ini. Seiring dengan perkataanku itu, aku pun segera memberanikan diri untuk masuk ke dalam semak belukar. Dan kini dengan menggunakan telapak tangan ini,
aku mencoba untuk merebahkan beberapa semak belukar yang berada di tengah-tengah rimbunan semak belukar. Hingga akhirnya setelah beberapa saat aku merebahkan semak belukar itu, sebuah tempat yang bisa aku pergunakan untuk beristirahat kini telah terbentuk. Bismillah, ucapku di antara pergerakan untuk merebahkan tubuh ini di atas tumpukan semak belukar. Dan kini di antara semilir angin sejuk yang aku rasakan menyentuh wajah ini, secara perlahan, kedua kelopak mataku pun mulai terpejam dan terhanyut dalam sebuah mimpi indah. Dingin, ya, itulah perasaan yang aku rasakan ketika tubuhku ini kini mulai menggeliat dan mendapati hari telah beranjak malam. Begitu mendapati hal tersebut, aku pun segera bangkit dari tidur ini dan bergegas keluar dari rimbunan semak belukar. Nampak kini keberadaan dari jalan raya yang tertutupi oleh selimut kabut tebal dan gelapnya kegelapan malam. Dinginnya, ujarku seraya mengeluarkan jaket dari dalam tas, lalu mengenakannya. Dan kini setelah keterdiamanku beberapa saat, aku pun memutuskan untuk segera kembali ke rumah, guna mengamati keadaan rumahku di saat malam hari. Dan yang pasti saat ini aku berharap aku akan menemukan sebuah bukti yang akan memperkuat dugaanku atas kemungkinan telah terpengaruhnya Bapak oleh energi negatif yang ada di rumahku ini. Lama aku terdiam dalam penantian panjang ini. Bunyi suara serangga malam yang memecah keheningan kini seperti lantunan kidung malam yang menemani kesendirianku dalam kegelapan malam. Hingga akhirnya di saat kini aku melihat ke arah jam tangan yang memperlihatkan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Tanpa sebuah alasan yang jelas, aku merasakan sebuah serangga malam yang sedari tadi telah menemani penantianku ini kini mendadak menghilang keberadaannya. Dan hal ini menyebabkan suasana di rumahku mulai diselimuti oleh keheningan. Ini aneh. Sepertinya kini belum sempat aku menyelesaikan kalimat yang terucap dari mulutku ini, nampak terlihat pergerakan dari arah pintu rumah. Dan seiring dengan pergerakan tersebut, keberadaan Bapak pun kini terlihat keluar dari dalam rumah. Mau apa Bapak malam-malam seperti ini? Tanyaku dalam hati, begitu melihat keberadaan Bapak di teras depan. Untuk sesaat lamanya, nampak Bapak terdiam terpaku. Hingga akhirnya selepas dari keterdiamannya tersebut, Bapak pun mulai berjalan ke arah samping rumah. Dan sepertinya Bapak memang mengarahkan langkahnya tersebut ke arah pohon beringin tua yang berlokasi di halaman belakang. Mendapati hal tersebut, aku pun segera mengendap-endap untuk mencari posisi yang memungkinkan aku untuk mengamati Bapak dari kejauhan. Hingga akhirnya kini aku pun mendapati sebuah tempat yang memungkinkanku untuk mengamati Bapak dari kejauhan. Dan tempat tersebut tidak lain adalah kumpulan semak belukar yang berada di sekitar lingkungan rumahku. Bapak sedang berbicara dengan siapa itu? Tanyaku dalam hati begitu melihat keberadaan Bapak yang tengah berada di sekitar pohon beringin tua. Dan kini di antara keterbatasan pandangan mataku, dikarenakan jarak pandang yang jauh serta pekatnya kabut malam, aku melihat keberadaan Bapak yang tengah berbicara dengan seseorang. Atau lebih tepatnya, aku mengatakan Bapak tengah berbicara dengan sebuah bentuk yang menyerupai bentuk seseorang. Karena hal ini didasari saat ini aku melihat sosok makhluk yang tengah berbicara dengan Bapak itu lebih menyerupai sebuah sosok hitam yang berbalut dalam kegelapan malam dengan kedua sorot matanya yang terlihat berwarna merah menyala. Ya Tuhan, apa mungkin ini yang pernah dibilang Endah dengan sosok guru spiritual Bapak? Kalau memang benar sosok ini adalah sosok guru spiritual Bapak, berarti astagfirullah, berarti saat ini keluargaku benar-benar dalam keadaan bahaya. Entah ini adalah sebuah kebetulan atau tidak, kini aku merasa setelah aku mengucapkan kalimat tersebut, sosok hitam yang terlihat tengah berbicara dengan Bapak nampak mengalihkan pandangannya ke arahku. Dan di antara sorot matanya yang terlihat tajam menatap ke arahku, tiba-tiba saja suhu di sekitarku terasa begitu dingin, hingga menyebabkan bulu kuduk di sekitar tengkukku ini terasa meremang. Gak mungkin, ini pasti hanya perasaanku saja, gumamku seraya mengalihkan pandangan mata ini dari keberadaan Bapak yang tengah bersama sosok hitam. Dan seiring dengan apa yang aku lakukan itu, kini aku merasakan seperti ada sebuah benda padat yang tersentuh oleh telapak tanganku. Mendapati hal tersebut, aku
Aku pun melayangkan pandangan mata ini ke arah benda padat yang berada di tanah. "Apa ini?" tanyaku dalam hati dengan bulu kuduk yang terasa semakin meremang. Dan kini di antara rimbunya semak belukar yang tertutup oleh gelapnya malam, keterbatasan pandangan mataku pun mendapati adanya sesuatu yang tersembunyi di dalam rimbunya semak belukar. Dan sepertinya apa yang aku dapati kini mengharuskan aku untuk kembali mengernyitkan dahi. Kayu apa ini? Tanyaku kembali seraya menyingkap semak belukar yang menutupi kayu yang aku temukan itu. Dan seiring dengan terbebasnya kayu itu dari semak belukar, aku pun mendapati sebuah balok panjang yang berukuran cukup besar yang tersusun dalam 2 kayu terpisah. Dan di antara kayu tersebut terdapat 2 buah lubang serta 2 buah gembok berkarat yang berada di setiap sisi kayu tersebut. Mendapati pemandangan itu, entah mengapa firasatku ini kini mengatakan bahwa kayu tersebut adalah sebuah kayu yang terhubung dengan mimpi yang pernah aku alami, seperti pasung. Apakah kayu ini adalah? Gumamku seraya memasukkan pergelangan tanganku ke arah 2 lubang yang berada di kayu tersebut hingga akhirnya, astagfirullah, sepertinya kayu ini memanglah sebuah kayu yang diperuntukkan untuk memasung orang. Tapi apakah mungkin kayu yang aku temukan ini adalah kayu yang dipergunakan untuk memasung wanita yang hadir di mimpiku itu? Tanyaku dalam hati. Dan kini di antara ketiadaan jawaban untuk menjawab pertanyaanku sendiri tersebut, terdengar suara bantingan pintu yang terdengar dari arah rumah. Mendapati hal tersebut, aku pun menolehkan pandangan mata ini ke arah rumah. Dan seiring dengan pandangan mataku itu, aku sama sekali tidak melihat adanya keberadaan seseorang di teras depan. "Bapak?" tanyaku dalam hati. Lalu mengarahkan pandangan mata ini ke arah pohon beringin tua. Dan seiring dengan pandanganku tersebut, keberadaan bapak serta sosok hitam yang tadi sempat terlihat tengah berbincang-bincang kini sudah tidak terlihat lagi. Kemana mereka pergi? Tanyaku kembali seraya mengarahkan pandangan mata ini ke sekitar pohon beringin tua. Tapi baru saja kini aku hendak menyelesaikan pencarian aku yang terasa sia-sia ini, sebuah sentuhan dingin kini aku rasakan menyentuh kedua pergelangan tanganku yang pada saat ini masih berada tepat di dalam lubang balok kayu. Ya Tuhan, apalagi ini? Ucapku dengan suara bergetar. Begitu kini aku menyadari bahwa sentuhan dingin tersebut nampak lebih seperti menyerupai sebuah genggaman erat dari sesuatu yang jika aku harus menggambarkannya secara rinci, genggaman tangan itu terasa sangat begitu kasar, laksana sebuah genggaman tangan dari sesuatu yang mempunyai bulu-bulu kasar di telapak tangannya. Dan kini di antara rasa takut yang mulai menguasai pikiranku ini, aku pun mencoba memberanikan diri untuk menolehkan pandangan mata ini ke arah pergelangan tanganku yang masih berada pada balok kayu. Hingga akhirnya, seiring dengan pandanganku yang kini telah menatap balok kayu, nampak di antara rimbunya semak belukar, aku melihat keberadaan sebuah makhluk hitam dengan bulu-bulu lebat di tubuhnya, tengah tertelungkap di antara rimbunya semak belukar. Di antara wajahnya yang terlihat masih tertunduk menghadap tanah, makhluk tersebut nampak menggenggam erat kedua pergelangan tanganku. Siapakah? Ujarku dengan suara tergagap hingga akhirnya belum sempat aku menyelesaikan perkataanku itu, makhluk tersebut kini nampak mengangkat wajahnya dari atas tanah, lalu mengarahkannya kedua bola matanya yang terlihat merah dan bersorot mata tajam ke arah wajahku. Mendapati hal tersebut, pikiranku pun langsung tertuju pada sosok hitam yang tadi sempat aku lihat tengah berbincang-bincang dengan bapak di bawah pohon beringin tua. Mendapati bahwa kini aku merasa yakin kalau makhluk yang tengah menggenggam tanganku ini adalah makhluk yang sama. Aku pun mencoba menarik pergelangan tanganku dengan cara paksa, tapi semakin aku mencoba untuk melepaskan pergelangan tanganku dari genggaman makhluk tersebut, aku merasakan genggaman makhluk itu terasa semakin erat menggenggam pergelangan tanganku. Helaan nafas yang mengiringi seringai menyeramkan dari makhluk hitam berbulu itu kini laksana sebuah kata-kata hipnotis yang dengan seketika itu juga seperti membekukan jalan pikiranku yang tengah mencari sebuah jalan keluar untuk membebaskan pergelangan tangan ini dari genggaman makhluk tersebut. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Gumamku di antara ketidakberdayaan ini, hingga akhirnya di antara kebuntuanku untuk melakukan tindakan yang sekiranya dapat membebaskanku dari situasi yang menyeramkan ini, pikiranku pun seperti diberikan sebuah kemudahan oleh Tuhan untuk dapat mengingat kembali beberapa surat kecil di dalam Al-Quran yang memungkinkan dapat membebaskanku dari situasi yang menyeramkan ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ucapku di antara pejaman mata ini, dan kini seiring dengan telah selesainya aku melantunkan rangkaian dari ayat suci tersebut, aku merasakan genggaman dingin dari tangan makhluk tersebut perlahan mulai menghilang dan hanya meninggalkan rasa perih di pergelangan tanganku ini. Mendapati hal tersebut dan tanpa berkeinginan untuk menyia-nyiakan kesempatan yang ada, aku pun segera menarik tanganku keluar dari lubang yang berada pada balok kayu. Lari. Mungkin itu adalah ide yang muncul untuk pertama kalinya di saat kini aku merasakan kebebasan ini. Dan kini seiring dengan pergerakan yang kembali terjadi pada rimbunan semak belukar, aku pun memutuskan untuk segera berlari menuju ke arah jalan raya guna menjauhi rimbunan semak belukar. Tapi baru saja beberapa langkah aku berlari, kini aku merasakan rasa berat pada ransel yang berada di punggungku ini. Mendapati hal tersebut, sempat terlintas di pikiranku untuk berhenti sejenak dan memeriksa isi dari ransel yang berada di punggungku ini. Tapi begitu kini aku mengingat kembali atas kejadian yang baru saja aku alami, rasanya bukanlah sebuah hal yang bijak jika aku menghentikan langkah kakiku sekarang ini. Loh, kok jadi tambah berat ya? Gumamku begitu menyadari ransel yang tengah aku bawa ini seperti bertambah bobotnya 10 kali lipat dari yang pertama kali aku rasakan. Tapi kini belum sempat aku mendapatkan jawaban atas kemungkinan yang menyebabkan bobot ranselku yang terasa semakin berat. Sebuah hembusan nafas yang begitu berat kini aku rasakan terdengar di telingaku ini. Tetap lari, tetap lari. Ini pasti hanya perasaanku saja. Gumamku mencoba menepis kekhawatiran akan adanya keberadaan sesuatu yang tengah berada di belakang tubuhku. Tapi sepertinya kini gumamanku tersebut seperti memancing dari keberadaan sesuatu yang menjadi penyebab dari beratnya ransel yang berada di punggungku ini. Mampus aku, mampus, ujarku dengan suara bergetar. Begitu kini aku mendapati 2 buah tangan berbulu nampak beranjak turun dari bahuku, hingga akhirnya kedua tangan tersebut nampak saling menggenggam erat tepat di dadaku. Dan kini belum sempat keterkejutanku atas kehadiran kedua tangan berbulu itu menghilang, adrenalinku kembali dikejutkan dengan keberadaan benda cair berbau tidak sedap yang membasahi bahuku. Mendapati hal tersebut, aku pun segera melayangkan pandangan ini ke arah bahu. Dan alangkah terkejutnya aku kini begitu mendapati kepala dari makhluk hitam tersebut kini tengah berada di bahuku dengan posisi wajah yang berada tepat menghadap ke arah wajahku. Dan sepertinya makhluk hitam inilah yang menjadi penyebab dari kehadiran benda cair berbau tidak sedap di bahuku, karena kini terlihat dari mulut makhluk hitam tersebut nampak mengeluarkan sebuah cairan putih kental yang beraroma tidak sedap. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Metamorfosis 2015 dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.